Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Misagi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya sayang. Amin ya robbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you God the Almighty for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, yaitu tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, apa itu kehidupan sosial? Ananda sudah tahu? Belum ya sayang, karena belum belajar ya nak? Oke baik, setelah ini Miss Agi akan menjelaskan apa itu kehidupan sosial dan contoh-contohnya. Oke, perhatikan ya sayang. Tugasku di kehidupan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial atau kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi sayang, kita manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya nak. Jadi kita membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, berikut adalah contoh dari tugas di kehidupan sosial. Yaitu kerja bakti, gotong royong, toleransi, kerjasama, dan menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari kehidupan sosial. Kita akan belajar menemukan persamaan arti kata dalam kurung sinonim. Jadi, apa itu sinonim? Iya, kosakata berbeda yang memiliki arti sama disebut sinonim. Jadi, anak-anak sadar tidak bahwa ada beberapa kata yang memiliki arti yang sama? Contoh ya. Misalnya membantu. Ayo, siapa yang tahu kata yang sama artinya dengan membantu? Lihat, apakah meminjam? Membantu sama meminjam sama tidak? Atau memberi? Atau menolong? Mana kata yang sama artinya dengan kata membantu? Ya, pintar, yaitu kata menolong. Jadi sinonim dari kata membantu adalah menolong. Pintar. Lanjut lagi ya contohnya. Sekarang ada kata khidmat. Aduh, apa itu? Nah, kalau kalian upacara setiap hari Senin di sekolah harus khidmat. Apakah khusyuk? Ataukah ramai? Atau ribut? Coba, mana kata yang memiliki arti yang sama dengan khidmat? Iya, khusyuk. Pinter. Lanjut lagi ya. Mari kita cari sinonim kata sedih. Apakah senang memiliki arti yang sama dengan sedih? Atau duka? Atau gembira? Coba, mana kata yang memiliki arti yang sama dengan kata sedih? Iya, kata duka. Pinter. Terakhir, contoh terakhir. Mari kita cari sinonim dari kata
indah. Apakah elok atau segar atau sejuk? Mana hayo yang memiliki arti yang sama dengan kata indah? Iya, kata elok. Sinonim dari kata indah adalah elok. Nah, sekarang Ananda sudah tahu ya apa itu kehidupan sosial. Nah, dalam kehidupan sosial banyak terdapat perbedaan. Nah, apa saja ya perbedaan di dalam kehidupan sosial? Berikut Miss Agi akan jelaskan. Lihat, ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini gambar peta Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak pulau. Dan di setiap pulau itu ada berbagai suku bangsa. Sekarang mari kita mengenal keberagaman suku bangsa di Indonesia. Suku di Jawa. Contohnya ada suku Betawi. Suku Betawi itu berasal dari Jakarta. Lalu ada suku Sunda. Nah, Ibu Guru termasuk suku Sunda karena Bu Guru berasal dari Jawa Barat. Selain itu, di Pulau Jawa ada suku-suku lain juga. Misalnya suku Jawa, suku Baduy, dan suku Tengger. Selanjutnya, suku di Sumatera. Contohnya ada suku Batak. Lalu ada suku Minangkabau. Selain itu, ada juga suku Gayo dan suku Melayu. Lalu ada suku di Kalimantan. Nah, sekolah kita itu berada di Pulau Kalimantan. Dan di Kalimantan itu terdapat berbagai suku. Contohnya ada suku Dayak. Lalu selain itu ada juga suku Suluk dan suku Tidung. Suku di Sulawesi. Nah, ini dia contohnya, suku Bugis. Selain suku Bugis, ada juga suku Toli-Toli, suku Minahasa, dan suku Toraja. Selanjutnya, terakhir ada suku di Papua. Nah, ini dia contohnya suku Asmat. Selain itu, ada suku Dani dan suku Arfak. Sekarang anak-anak sudah tahu berbagai macam suku di Indonesia. Ada banyak ya ternyata. Nah, di kelas pun sama. Kita terdiri dari berbagai macam suku. Ada yang suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Yang perlu anak-anak ingat adalah meskipun berbeda suku, kita tetap harus saling menghargai. Setelah anak-anak mengetahui mengenai keberagaman suku bangsa di Indonesia, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman usia di lingkungan sekitar. Mengenal perbedaan usia. Perhatikan tabel berikut. Ada usia dan ada kategori. Jadi setiap rentang usia itu dikategorikan dalam suatu kategori tertentu. Usia itu umur ya anak-anak. Nah, misal usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Lalu usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja. Nah, terakhir usia 18 tahun ke atas, yaitu 18 tahun sampai seterusnya, itu disebut dewasa. Jadi coba anak-anak, kalian usianya berapa tahun? Rata-rata usianya 8 tahun ya. Nah,
kalau usia 8 tahun itu dikategorikan sebagai apa? Iya, sebagai anak-anak. Sedangkan Bu Guru usianya 24 tahun. Berarti Bu Guru termasuk kategori apa? Iya, termasuk kategori dewasa. Nah, kalau kalian sudah paham sampai sini, Bu Guru mau kasih pertanyaan. Perhatikan slide berikut. Lihat, ada foto laki-laki. Usianya 5 tahun. Nah, usia 5 tahun ini disebutnya apa? Iya, anak-anak. Karena usia 0 sampai 12 tahun itu disebut anak-anak. Dan 5 tahun itu ada di antara 0 sampai 12 tahun. Selanjutnya, ada seorang laki-laki juga. Usianya 16 tahun. Kalau usia 16 tahun itu termasuk kategori apa ya? Termasuk kategori remaja atau dewasa? Ingat-ingat lagi. Usia 12 sampai 17 tahun disebut remaja. Nah, usia 16 tahun itu ada di antara kategori tersebut. Maka anak ini disebut remaja. Terakhir, ada foto seorang laki-laki juga. Usianya 30 tahun. Kalau usia 30 tahun disebutnya apa ya? Iya, disebutnya dewasa. Karena tadi diingat kalau 18 tahun ke atas termasuk kategori orang dewasa. Sekarang anak-anak sudah paham ya tentang perbedaan usia. Ananda yang Miss Agi sayangi, banyak benda-benda yang dapat kita temukan di kehidupan sosial. Nah, benda-benda tersebut bisa menghasilkan sebuah karya yang indah. Mau tahu bagaimana caranya? Oke, ini penjelasannya. Kerajinan dari bahan alam. Contoh bahan alam adalah daun kering, biji-bijian, ranting, dan kulit kerang. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh dari bahan alam ya sayang. Hiasan dari bahan buatan. Nah, jadi selain bahan alam, ada juga bahan buatan yang bisa dijadikan hiasan atau kerajinan. Selain dari bahan alam, kita juga dapat membuat hiasan dari bahan buatan. Bahan buatan dapat diperoleh dari barang-barang bekas. Nah, contoh dari bahan buatan adalah koran bekas, kardus, dan botol plastik. Contoh hiasan dari bahan buatan. Tas dari koran bekas. Nah, ini adalah contoh tas yang dibuat dari koran bekas. Lanjut, yaitu bingkai foto dari kardus. Nah, jadi bingkai fotonya ini dibuat dari kardus bekas ya sayang, kardus yang sudah tidak dipakai lagi. Dan contoh selanjutnya yaitu pot dari botol bekas. Nah, jadi botol bekas itu sayang bisa dijadikan pot bunga atau pot tanaman. Nah, membuat hiasan dari botol bekas. Nah, berikut adalah alat dan bahan serta cara-cara untuk membuat hiasan dari botol bekas. Alat dan bahannya yaitu botol plastik, gunting atau cutter, lem, cat air. Nah, cara membuatnya, potong botol bekas seperti pot. Lanjut, beri cat air pada botol yang sudah dipotong. Jadi kalau botolnya sudah dipotong, ambil bagian yang ingin dijadikan sebagai pot, lalu diberi cat air ya sayang. Next, gambar sesuai keinginan dan keringkan. Apakah Ananda mengerti dengan pembelajaran hari ini?
Alhamdulillah. Oke sayang, cukup sekian video Miss Agi hari ini. Semoga bermanfaat ya sayang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, akhir kata bisa diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.